Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian cara untuk menghitung kebutuhan kalori harian kita. Nah, di sini aku pakai TDEE kalkulator atau nanti linknya bisa aku taruh di kotak deskripsi biar kalian bisa pakai link yang sesuai tampilan di video ini. Oke, kita akan masukin datanya dulu ya. Di sini yang pertama ada umur, jenis kelamin, tingginya nanti akan kita ganti senti, beratnya akan kita ganti kilogram. Tujuannya mau apa? Nambah atau ngurangin atau tetap menjaga, dan terakhir aktivitasnya. Mari kita isi bersama. Ini aku pakai umur, misalkan umurku sekarang ya 30 tahun, jenis kelaminnya perempuan, tingginya ini aku pakai 155, bobotnya misalkan aku pakai 70 kg. Di sini tujuannya untuk menurunkan berat badan, oke? Kita bisa pilih tingkat aktivitas menetap itu kayak ya jarang olahraga. Kalau aktivitas ringan itu semacam 1-2 kali seminggu olahraganya, cukup aktif mungkin 3-4 kali. Sangat aktif bisa setiap hari. Tapi kalau yang sangat aktif di bawah ini kalian tuh kayak atlet gitu, mungkin 2 kali per hari. Ya, jadi sini aku milih yang menetap aja. Walaupun sebenarnya mungkin kita aktivitas ringan ya, kayak workout seminggu sekali atau 2 kali, tapi di sini aku pakai yang menetap biar kalorinya tuh lebih di bawah gitu nantinya. Oke. Dan untuk lemak tubuh di sini opsional karena aku nggak tahu, jadi aku skip. Kemudian kita hitung langsung. Nah, akan muncul tampilan ada total pengeluaran latihan harian. Jadi dalam sehari di sini saya butuh 1.600 kalori dan dalam seminggu butuh 11.410 kalori. Kita lanjut turun ke bawah. Nah, kalau tadi teman-teman itu aktivitasnya ringan, mungkin workout sehari seminggu 1-2 kali, maka kebutuhan kalorinya sekian dan ini bisa disesuaikan ke bawah ya. Lihat juga adanya BMR dan RMR. Kalau BMR ini adalah basal metabolic rate. Jadi kebutuhan basal, kebutuhan fungsi organ tubuh kita dalam setiap hari beraktivitas kayak denyut jantung, aliran darah, dan lain sebagainya. Dan kalau RMR ini rest metabolic rate, artinya kalori yang dibutuhkan tubuh kita saat kita beristirahat. Jadi kalau kita seharian itu nggak ngapa-ngapain, jalan, nggak kemana-mana, maka kebutuhan kalori yang akan kita gunakan atau kita pakai itu segini, 1465. Makanya kenapa kalau orang diet itu sebaiknya di atas BMR, karena ini kita memaksimalkan fungsi kerja jantung kita, fungsi kerja organ tubuh kita yang lain, paru-paru, otot, dan lain sebagainya, kita memastikan dia tetap bekerja dengan baik. Jadi tidak menurunkan massa otot dan lain-lain. Kemudian lanjut di sini kita bisa tahu berat badan idealnya. Berarti kalau di kasus tadi tinggi 155 dengan bobot 70 itu berat idealnya harusnya sekian. Ya, di sini ada beberapa formula dari beberapa ahli, kalian bisa pakai yang mana dari 47 sampai 54. Lanjut turun lagi ke bawah. Untuk menurunkan berat badan ringan, di sini kasusnya butuh 1380. Jadi kalau tadi itu kira-kira di 1600-an kalori, maka dia akan memangkas 100 kalori dalam sehari kurang lebih. Nah, untuk kategori kelas tadi, kelas kasus yang tadi kita masukkan ya, itu kategorinya kegemukan dengan indeks massa tubuhnya 29/14. Kita bisa cek di sini teman-teman. Kalau obesitas itu indeks massa tubuhnya 35+ atau juga ada beberapa referensi yang menyebutkan 32+. Ini kegemukan dan ini juga masih kegemukan. Jadi untuk berat badan 70 di tinggi 155 itu masih kegemukan. Maka di aplikasi ini diberi saran atau diberi solusi. Untuk penurunan berat badan yang ringan, itu kita hanya mengkonsumsi 90% kalori. Kalau untuk penurunan berat badan yang relatif standar, kita butuh 80% kalori. Dan untuk yang ekstrim, ini kita pangkas kalori di 994 kalori aja. Lanjut kita turun lagi, di sini ada asupan energi untuk menambah berat badan, kita skip aja. Dan di sini kita bisa tahu kalori yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pemotongan artinya cutting atau bulking. Bulking ini untuk yang ingin menaikkan berat badan. Karena di sini kita kasusnya adalah pemotongan, jadi atau cutting ya. Jadi ini aku pakai ngeklik yang cutting ini. Jadi kalau pemeliharaan, kalian pengen tetap di berat badan segitu. Kalau di bulking, kalian pengen berat badan kalian naik. Karena ini kasusnya aku pengen menurunkan berat badan, maka aku pilih di cutting. Nah, di sini ditulis ini teman-teman. Ini adalah nilai-nilai makronutrien yang mencerminkan pemotongan kalori Anda 1130 dari 1130 dari 1630. Jadi kurang lebih minus 500 kalori. Di sini ada beberapa opsi.
Yang pertama adalah opsi kalau kita makan karbohidrat sedang, yang kedua karbohidrat rendah, dan yang ketiga di sini ada yang karbohidrat tinggi. Kalian bisa tahu, misalkan aku pakai kasus ini ya, kita akan makan di karbohidrat tetap tinggi. Maka dalam sehari kita bisa makan 203 gram karbohidrat, 121 gram protein dan 36 gram lemak gitu. Nah, bisa tahu besarnya gram-graman ini di mana? Ini kita harus pakai aplikasi. Nah, di sini aku pakai aplikasi Fit Secret ya, teman-teman. Kita coba klik dulu. Kemudian ini aku punya data. Misalkan kita makan dalam sekali makan, itu makan sate ayam 10 tusuk, pakai bumbu kacang kurang lebih 4 sendok, dan nasi putih 1 porsi aja, 100 gram. Kalori yang masuk ke tubuh kita sekali makan aja itu 768. Kalau kita butuh tadi cuma di 1100, maka kita hanya kurang 100 kalori lagi. Itu kita bagi ke makan siang, ke makan malam, atau kita bisa skip makan siang dan cuma makan malam. Oke, di sini kita bisa tahu besarnya gram-graman yang ada di aplikasi sebelumnya ya, TDI kalkulator. Berarti dalam kasus 10 tusuk sate dan nasi tadi, kita udah masukin ke tubuh kita 59 gram karbohidrat, 10 gram protein, dan 43 gram lemak. Nah, tapi kalau menurut kalian ini ribet, harus ngecek protein dan lain sebagainya, kalian bisa fokus aja ke jumlah kalori yang dibutuhkan. Kalau aku pribadi memang jujur nggak terlalu fokus sama besarnya gram-graman ini, tapi aku cuma fokus ke kalori aja. Tapi di video ini aku cuma pengen ngasih tahu ke kalian, misal kalian pengen tahu besarnya gram-graman makanan yang kita makan, kalian bisa cek di aplikasi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.